bersama kami di Ada Podcast. Nah, sebelumnya kenalan dulu nih bersama saya Rahma Jumiati dan di samping saya ada. Dan saya Junior Kristian Putra. Nah, halo Rian, apa kabar? Gimana kabarnya? Wah, hari ini baik banget sih. Baik banget ya. Yoi, baik banget sumpah. Terus Kacau. kesehariannya gimana nih? Belakangan habis ngapain aja? Belakangan ini ya nggak ngapa-ngapain sih. Paling main game, tidur, makan. Ya Tugas? gitu aja. Tugas, karena tim saya keren jadi the best lah pokoknya The tugas. best lah ya. Yoi, Nah, oke baik. Udah siap belum nih buat kita lanjut ke pembahasannya? boleh. Emang kira-kira ada pembahasan apa nih, Mbak Rahma? Nah, kita podcast kali ini akan membahas mengenai suara Gen Z, menggali lika-liku kehidupan anak muda Indonesia. Oke, berarti nanti kita ngebahas apa yang menurut pendapat kita aja kali ya. Iya, betul sekali. Kebetulan Hmm, banget nih anak Gen Z ini sekarang lagi rame banget dibicarain oleh kalangan masyarakat dan kalangan umum. emang kenapa tuh rame? Karena Gen Z ini hal yang generasi sekarang yang Mm-mm. kayak banyak banget dibahas mulai dari segala aspek kehidupannya nih. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan Gen Z itu mengenai karir, percintaan, sahabat, cinta maupun keluarga dan lain sebagainya. Oke. Fun fact juga, Gen Z itu adalah anak kelahiran 97 sampai dengan 2012 ya. Hmm. Nah, makanya nih kita saat ini sebagai perwakilan Gen Z akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, berarti nanti ini hanya menurut pendapat kita aja lah ya, nggak Iya, usah tanpa ada betul riset-riset yang sekali. lain-lain. Oke, Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya. oke, apa tuh? Bagaimana pendidikan menurut Gen Z dan seberapa penting hal itu? Oke, kalau pendidikan menurut Gen Z, menurut saya pribadi ya, itu salah satu hal yang paling penting ya teman-teman, maupun itu sekolah dasar, maupun untuk kuliah, bagi yang mungkin bisa untuk melanjutkan kuliah, kalau bisa dilanjutkan, silakan dilanjutkan. Dan sekarang kan lagi banyak nih berita-berita nih anak-anak yang apa namanya, yang nggak naik kelas, sosok pengen kaya tuh gara-gara ada influencer, salah satu influencer yang mengatakan, ya sekolah tuh nggak penting, sekolah tuh gini-gini lah. Tapi menurut saya pribadi ya, yang namanya sekolah ya udah pasti penting lah. Betul Minimum minimum sekali. itu ya sekolah wajib belajar 12 tahun itu tuh udah paling minimum lah kalau bisa. Kalau dikasih kesempatan, kalau kalian bisa apa namanya buat sekolah, gunain lah sekolah itu karena menurut saya pribadi yang namanya sekolah emang sepenting itu ya buat kehidupan meskipun apa namanya nanti mungkin pembelajaran yang didapat dari sekolah itu tidak sebanyak pelajaran yang kita ambil atau kita pelajari secara mandiri atau otodidak, tapi yang namanya sekolah itu bukan cuma sekedar hanya untuk ijazah, tapi ya ada hal-hal baik ya di dalam situ kayak melatih kedisiplinan diri, kerapihan, dan sopan santun, Mm-mm. begitu deh. Nah, itu kalau menurut saya nih. Tapi kalau menurut Mbak Rahma gimana nih? Kalau menurut aku pribadi, pendidikan benar-benar nomor satu, penting banget buat Oke. kehidupan kita ke depannya. Pendidikan juga selain di sekolah, kita bisa belajar dimanapun, Mhm. dengan kapanpun, siapapun sekarang kita bisa belajar di sosial media, Oke. dan lain sebagainya. Dan menurut aku tuh ilmu yang paling penting adalah berdasarkan dari pengalaman. Kalau untuk kuliah gimana nih, Mbak? Kan lagi rame nih. Sebenarnya terkadang ada beberapa alasan ya mungkin dari yang Mmm, antara dia milih buat kuliah atau enggak, mungkin dari sistem ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada yang merasa um, kerja itu lebih baik loh daripada kuliah, menurut aku itu salah besar ya. oke. Karena Kenapa? kenapa sih? Karena kuliah itu tuh banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat. Itu nggak cuma ilmu, mungkin ada beberapa bang kuliah cuma buat gelar, nggak sepenuhnya. Balik lagi Oke. tergantung perspektif masing-masing. Menurut aku sendiri tuh bagaimana pengalamannya. Kalau aku sendiri kuliah itu banyak banget masukan-masukan dari dosen yang bisa aku ambil walaupun mungkin kerjanya cuma ngerjain tugas-tugas tapi dari tugas itu juga belajar kayak kalau aku sendiri tugasnya kan praktek langsung, dari Mhm. bikin film, sebagainya macam. Dari situ aku udah belajar banyak hal gimana sih cara
kita bikin film dan lain Oke. sebagainya. Dan untuk yang nggak kuliah pun, kalau misalkan dia untuk memilih kerja untuk menghidupi keluarga, itu nggak masalah banget sih sebenarnya. Karena kerja pun di situ bakalan ada ilmu yang bakal kita dapat mungkin dari atasan kita dan lain sebagainya. Oke, berarti di sini kita disclaimer kita tidak mendiskriminasi yang nggak kuliah ya, maupun mau nanti kalian itu kuliah atau enggak, itu tergantung gimana kalian aja. Karena semua ilmu yang kita dapat atau kita pelajarin itu bisa dapat dari mana aja, bisa Ya, gimana aja, bisa kapan aja, bisa sama siapa aja. betul sekali. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kesehatan mental itu penting menurut Gen Z? Oke, kesehatan mental nih masuknya ke mental illness kah? Ya, Atau oke, kesehatan mental. Menurut saya kesehatan mental bisa dibilang apa ya? Dibilang pentingnya penting, dibilang nggak penting ya nggak penting. Karena mungkin karena pikiran saya yang terlalu old school ya, yang terlalu jadul, di mana kesehatan mental ini tuh kan baru ada di zaman-zamannya kita ya, di zamannya Gen Z. iya betul sekali. Ya kan, di Ramainya mana pada saat ini ya. di mana zaman-zaman orang tua kita dulu tuh nggak ada tuh. Nah, di sini kalau saya pribadi mengartikan kesehatan mental tuh kayak, ya mungkin, saya pribadi punya, tapi saya tidak membesar-besarkan itu, kayak saya nggak terlalu panik yang namanya anxiety, panic attack, apalagi sih, kayak ya gitu-gitu dah. Itu tuh sebenarnya ya yang namanya hidup ya, ya mau nggak mau Hmm, pasti ya susah dong, yang iya namanya hidup, betul yang sekali. namanya ada rintangan-rintangan ya harus dijalanin, Betul gitu loh. sekali. Nggak bisa kayak, "Aduh gua nggak kuat nih kayak gini-gini." Kan banyak nih sekarang-sekarang yang pada kalau mah itu tuh selalu kayak, "Ah, aduh kayaknya gua nggak kuat deh buat hidup, gua pengen bunuh diri, gua pengen apa," gitu-gitu. Nah itu sebenarnya itu adalah tindakan yang bodoh ya teman-teman, kayak maksud maksud saya tuh umur ya saya pribadi nggak tahu nih masalah kalian tuh seberat apa, mental kalian sekuat apa, tapi kalau boleh jujur atau boleh apa ya, ngasih saran, ada banyak kok cara untuk mengalihkan atau cara gimana kita untuk tidak terlalu merasakan yang namanya panic attack, anxiety itu dengan cara-cara yang lain, Healing heeh, mungkin, healing, sosialisasi. heeh, atau sekarang nih, kalau misalnya butuh psikiater nggak apa-apa, bener. Ya, Kalian itu ke psikiater tuh nggak apa ya, sekarang tuh udah hal yang normal dan itu tuh suatu kebutuhan dan ya kebutuhan hidup sekarang lah ke psikiater tuh. Jadi kalian kalau misalnya ada masalah, ada apa, kalau kalian punya uang atau punya apa, ya kalian coba ke psikiater, nggak apa-apa, bener. Kalian ke psikiater tuh tidak menandakan bahwa kalian itu, gila atau kalian tuh ODGJ gitu, enggak, gitu. Karena dan kalau misalnya kalian nggak punya untuk uang lebih untuk ke psikiater, ya kalian bisalah ngobrol-ngobrol sama teman dengan cara betul. nongkrong, Keluarga heeh, mungkin mungkin. keluarga, gitu. Kalau nggak punya teman sama nggak punya keluarga, ya udahlah terserah mau ngapain. Mungkin bisa mencari hobi, Ya bisa jadi hobi itu, mungkin hobi bisa mungkin, berolahraga, heeh, lari, atau aktivitas heeh, yang ya lainnya lebih pokoknya, bermanfaat lah banyak ya. dah gitu, Betul betul. Aku juga sangat setuju sih dengan pendapat mhm. Rian ya. Selanjutnya nih, gimana sih pendapat Gen Z mengenai perkembangan teknologi saat ini? Oke, kalau ngomongin teknologi ya, teknologi sekarang menurut saya pribadi itu udah paling lagi gencar-gencarnya banget ya, apalagi Betul, sekarang, gitu. Di mana yang mulai dari smartphone, AI, mulai dari apa namanya, teknologi otomotif juga ada, iya, teknologi apapun lah itu kayak aplikasi, aplikasi sekarang udah banyak banget ya, yang dulunya cuma ada beberapa, sekarang kita bisa teleponan kemana aja, di mana betul. aja. Terus kalau yang jadi editor ada banyak sekali aplikasi, editing yang di mana aplikasi editing itu sekarang udah banyak yang gunain AI semua gitu. Mhm. Jadi kalau buat sekarang jujur Indonesia sebenarnya butuh dan Gen Z tuh sebenarnya harus ngerti apa yang namanya teknologi dan harus ngikutin. Karena kalau misalnya nih anak-anak Gen Z ketinggalan, ya udah susah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contohnya kayak kemarin Kominfo tuh, nah itu kan karena isinya orang-orang tua dan kebanyakan nggak ngerti sama teknologi yang di mana Iya, harusnya
mereka lebih giat lagi, apalagi itu data negara gitu, apa namanya, database negara yang harusnya itu diperkuat malah tidak dianggap apa ya, tidak dianggap penting gitu loh bagi Iya. mereka teknologi. Sebenarnya sekarang, zaman sekarang, kalau misalnya ada sesuatu negara yang nggak suka sama kita, itu udah nggak perlu pakai perang lagi, nggak perlu tembak-tembakan, nggak perlu ngebom. Bisa dari Heeh. teknologi itu Dengan sendiri, teknologi itu sosial sendiri, media. sosial media, apalagi sosial media sekarang gampang banget Betul ngadu domba sekali, gitu, bisa dapat gimana ya, hoax-hoax ya kan, hoaks-hoaks berita hoax. gitu. Terus dengan kemarin pencurian data cyber, Betul. itu sekarang kalau kalian mau tahu di mana, apa namanya, gimana perang zaman sekarang ya kayak gitu. Hmm. Udah nggak ada tuh sekarang perang tembak-tembakan gitu, itu udah kolot banget lah. Jadi buat anak-anak muda, khususnya Gen Z nih sekarang nih yang digadang-gadang bakal jadi generasi emas di 2045 nanti, minimal-minimal kalian ngerti lah basic teknologi itu apa, gimana cara makainya, dan gimana kalian bisa merealisasikan teknologi itu ke kehidupan nyata. Tapi yang positif ya, jangan yang negatif. Mm-mm. Tuh. Teknologi juga emang sebenarnya banyak banget manfaatnya dan Ya, kegunaannya, tapi banyak juga ancamannya. Jadi iya kita betul. sebagai pengguna harus lebih hati-hati Wah, dalam bener banget. menggunakannya ya. Kalau misalnya teknologi zaman sekarang sama zaman dulu, menurut kalian gimana sih? Kalau zaman sekarang teknologi udah jelas beda banget lah ya. Ya. Itu udah terlalu jauh dibandingin dulu. Tapi ya ini bisa masuk ke itulah, bisa panjang kalau misalnya ya, emang itu kalau kalian mau benerin belajar tentang teknologi zaman sekarang, mau nggak mau kalian coba belajar throwback zaman-zaman Bagaimana dulu. teknologi zaman dulu? Sebenarnya zaman dulu kalau kalian pada apa namanya, kalau kalian pada ngeh atau kalian pada paham, teknologi zaman dulu tuh sebenarnya ada yang lebih canggih dibanding zaman sekarang. Iya, Kayak contohnya mobil listrik. Mobil listrik tuh betul. udah ada dari zaman dulu. Terus mobil tenaga uap, buktinya udah dari zaman dulu. Hmm. Tenaga air juga udah ada di zaman dulu. Jadi kalau misalkan dibilang teknologi zaman dulu itu kolot atau jauh, nggak, sebenarnya bener sih. Karena ada di mana teknologi-teknologi zaman dulu itu lebih canggih dibandingin sama sekarang. Banyaklah prototipe-prototipe mobil dari otomotif, mulai dari smartphone dan lain-lainnya gitu. Tapi mungkin baru bisa direalisasikan itu pada saat Ya, ini ya, mungkin pada baru bisa ramai-ramainya dikomersilkan. atau banyaknya tuh udah baru saat ini. Betul. Betul sekali. Terus Oke. bagaimana sih masa depan menurut Gen Z? Waduh, masa depan. Kalau masa depan saya sendiri ya, Ya. saya sebenarnya nggak terlalu memikirkan masa depan. Tapi kalau untuk plan hidup udah pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Hmm. Tapi kalau untuk gimana masa depan atau gimana, saya mah orangnya, jujur, saya orangnya nggak terlalu, apa ya, nggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi gitu untuk masa depan. Hmm. Kayak, ya yang dimana hidup kita udah aman nih, udah settle lah minimal, kayak ekonomi udah bagus, pekerjaan udah oke, terus karir udah bagus, dan ya udah punya apa, premier, sekunder gitu-gitu, udah ya itu udah aman lah, itu udah ekspektasi saya pribadi ya, sebagai generasi, Gen Z ini. Nggak perlu sampai yang bejibun-bejibun gitu kayak Raffi Hmm. Ahmad, kayak artis-artis itu nggak perlu, yang penting hidup udah aman, Yang udah jelas, yang cukup ya. yang cukup dan Hmm. nggak ada banyak masalah lah, itu yang penting. Betul sekali. Dan Kalau buat Mbak Rahma sendiri? kalau menurut aku sendiri, masa depan sebenarnya adalah hal yang harus kita planning ya. Mungkin Hmm, nggak harus berurut atau rapi atau sebaik mungkin karena rencana ke depan itu kita nggak bakal tahu bakal kayak gimana. Tapi untuk planning itu kita tetap harus kira-kira untuk 5 tahun ke depan atau 10 depan tuh kira-kira apa sih langkah-langkah yang bakal kita ambil? Apakah kita mau menyelesaikan kuliah atau kalau kita mau berusaha mungkin maksudnya kerja berusaha gitu, kerja gitu kan, berbisnis atau enggak kerja di suatu perusahaan atau bahkan menikah dan lain sebagainya mmm, tuh harus kita planning lah sekiranya sedikitnya gitu. Masa depan itu hal yang kita nggak tahu sih sebenarnya kayak gimana, tapi harapannya ya masa depan yang akan datang bisa jadi orang yang sukses dan jadi lebih baik sih intinya. oke, berarti Mbak Rahma ini tipe yang, apa ya, tipe orang yang udah mem-planning-kan mulai dari A sampai Z gitu berarti. Ya sedikitnya lah ya, enggak. Meskipun nanti maupun itu plan A dulu atau plan B atau plan Z dulu yang Iya, terwujud di belakangan, yang penting sudah ter-plan.
Tapi kalau saya tipe orang yang lebih ya go to flow aja lah, ngikutin alurnya gimana. Kalau misalnya alurnya ngebawa ke sini ya ke sini jalanin, kalau alurnya ngebawa ke sana ya jalanin ke sana gitu. Tapi ya penting kalian punya satu titik di mana titik itu atau tujuan itu yang ngebuat kalian kayak ngerasa, ah gue harus kesini nih, gimana caranya gitu. Terus ada lagi? Terus ada lagi nih pertanyaan terakhir ya. Seberapa penting sahabat dan keluarga menurut Genzi? Bahkan percintaan juga deh. Oke. Gimana tuh? Yang mana dulu nih? Sahabat deh. Sahabat, oke. Gimana? Kalau sahabat itu salah satu yang penting ya, karena maupun kita nanti masih sekolah juga, zaman SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan nanti kerja, yang namanya sahabat atau teman ya pasti kita butuh lah, karena kan akan selalu dibutuhkan ya, karena manusia kan makhluk sosial ya, mau nggak mau ya. Kalau nggak ada kayak gini, kalau nggak ada nggak ada teman ya gimana kita mau ngejalanin ya kan nggak mungkin kita sendirian terus dong. Minimal ya harus ada lah salah satu atau ya nggak usah banyak-banyak, apa-apa lah, yang penting ada temen, karena kita butuh tempat ngobrol, kita butuh bersosialisasi, karena kita kan nggak bisa hidup sendirian doang nih ya gitu. Meskipun yang introvertnya orang, saya yakin pasti punya teman lah gitu. Itu kalau menurut pandangan saya. Terus apa lagi? Sahabat itu kan teman yang paling dekat gitu teman yang paling dekat. Kalau cinta gimana? Misal kayak asmara gimana? Apakah nanti mau nyari pasangan atau gimana? Kalau masalah percintaan, untuk sekarang belum kepikiran ya. Iya. Karena masih masih banyak lah yang harus dipikirin lagi. Karena ya mungkin karena saya belum bisa buat ya saya masih minta orang tua gitu buat uang. Maksudnya ngapain gitu, dibandingin uang yang dari orang tua itu dipakai buat pacaran, kenapa nggak dipakai lebih kayak yang lebih berguna. Contohnya ngefans JKT48 itu lebih good gitu, keren. Lebih ke hobi gitu-gitu. Percintaannya hanya untuk main-main doang, buang-buang duit, kayaknya nanti aja dulu. Makanya apalagi uang masih minta orang tua, ya kan. Nah ini buat cowok-cowok nih, yang kalau misalnya pacaran nih, lu harus minimal lu punya uang yang settle. Kalau lu nggak kerja, minimal bapak malu kaya dah. Gitu, minimal tuh. Karena yang mungkin sekarang kan lagi banyak tuh yang dimana ada banyak yang cewek-cewek ngomong katanya, ih kok cowok-cowok sekarang tuh pelit sih, nggak mau ada split bill atau apa. Mungkin ada beberapa cowok yang rasa, lah kan kalian kan kita kan masih pacaran gitu, kita belum suami istri, ngapain juga ngebiayain pacarnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, misalkan ada pacar nih, saya punya pacar gitu, misalnya jalan atau apa, ya mau nggak mau semua yang pas kita jalan ya harus cowok yang bayar sih. Iya, karena kita yang ngajak gitu kan. Meskipun nggak kita yang ngajak, kalau misalnya yang namanya cowok ya udah pasti iya dong. Mungkin emang pikiran saya yang rada old school, tapi yang diajarkan sama orang tua saya gitu. Ketika saya punya pasangan atau apa, masih pacar atau apa, ya mau nggak mau kalau misalnya ada apa-apa ya kita sebagai cowok harus berani ngebiayain dong, kayak misalnya makan atau apa. Masa kalian pacaran terus ngajak jalan-jalan doang, kagak ada makan, gak dikasih minum, kan kasihan anak orang ya kan. Kelaparan ya. Kelaparan. Ada juga yang kayak pulang ketemu pacar. Iya, gemeteran, gak dikasih makan, cuma jalan-jalan. Ya, ini mohon maaf nih buat para pendengar, tadi ada kesalahan teknis di mana device-nya ini memorinya penuh gitu. Iya, sorry ya guys. Pas banget di ending-endingnya, aduh gila. Parah nih, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir tadi. Iya, tadi kan kita habis percintaan gitu. Nah, sekarang gimana sih keluarga menurut Genzi? Oke, kalau menurut saya pribadi, yang namanya keluarga itu jelas number one ya, atau nomor satu gitu loh. Dimana, apalagi seorang ibu, ini buat yang anak-anak Genzi ini jangan banyak durhaka lah sama ibu. Meskipun ibu kalian itu rada ngeselin atau gimana, ya maklumi aja lah yang namanya ibu.
orang tua, apalagi seorang ibu ya kan. Harus tetap kita Harus kita hormati. Sumpah, percaya dah. Omongannya ibu itu wah bahaya bener. Apalagi kalau sampai ngomongin jelek-jelek ke kalian, itu udah pasti bakalan beneran kejadian dah. Iya. Maupun itu dalam waktu cepat atau dalam waktu lambat pasti bakal kejadian dah. Betul. Menurut aku juga kalau misalkan orang tua, kalau misalkan kita udah nurut, atau selagi yang dikasih taunya benar, insya Allah tuh bakal dilancarin iya, semuanya. Bakal dilancarin dan aman gitu. Iya betul. Ya, nah tapi kalau untuk Rahman nih tadi kan nanya-nanya mulu ke saya nih. Kalau untuk masalah masalah yang tadi dah, masalah teman dan asmara gitu, gimana kalau Mbak Rahman sendiri? Kalau teman adalah hal yang benar-benar kita butuhkan. Kalau misalkan aku sendiri punya sahabat nih ya, kalau sahabat itu punya, tapi emang sebenarnya aku juga sama sahabat aku, dia teman dari SD, tapi kita ketemu ini saya sambil SMP. Minum ya? Iya boleh. Kita sama-sama sampai SMP, kita mulai dekat banget jadi sahabat tuh dari SMP, tapi pas SMA kita pisah. Nah walaupun kayak gitu kita pisahkan sampai sekarang, walaupun komunikasi kita nggak setiap hari, kita bakal jaga komunikasi itu, walaupun kita 1 tahun cuma ketemu 2 kali atau kayak gimana sebagai ucapan ulang tahun, itu butuh banget loh. Kayak suatu hari juga kalau misalkan aku lagi free, dia lagi free, kita kadang cerita bareng nih sebagai sahabat, gimana sih kalau kesahnya kayak gimana. Kalau buat cinta sendiri atau asmara kayak gitu, buat aku pribadi tuh belakangan banget, benar-benar nggak mikirin sama sekali, karena mau fokus ke pendidikan, ke kuliah saat ini. Betul. Nah, kalau keluarga itu adalah poin penting hidup aku tuh, kayak tujuan utamanya hidup aku tuh salah satunya buat keluarga itu sendiri. Jadi benar-benar kalau misalnya ada masalah atau apa, ingatnya buat keluarga atau ceritanya ke keluarga. Ke keluarga ya, karena emang sepenting itu ya namanya keluarga. Betul. Gitu. Oke, ada lagi apa nih? Politik. Mau bahas? Oh enggak, jangan. Terlalu berbahaya. Ya, berbahaya ya. Ketangkap polisi nggak lucu ya. Oke. Semester 2 soalnya. Nggak kerasa ya, udah cukup lama nih. Kayak sekian sih udah, itu banyak banget pertanyaan tadi yang semoga kalian penonton tuh bisa menjawab atau terjawab lah. Terjawab lah. Ya kalau nggak terjawab ya mau dimaklumi. Iya. Dan buat kesimpulannya apa nih kira-kira yang bisa kita simpulkan dari yang kita bahas tadi kalau menurut Mbak Rahma sendiri? Itu kan kita Gen Z itu di era pertengahan gitu ya, untuk saat ini mungkin kayak ada di atas kita masih ada milenial, di bawah kita ada alpha, di mana kita seperti di tengah-tengah ya, kayak penentuan. Dan untuk urusan kehidupan jangan takut nih, kita jangan takut, kita jalani aja. Banyak kok pelajaran dari kakak-kakak kita kayak gitu. Oke, kalau untuk masalah, berarti kan ini kita udah kelar lah ya ngebahas masalah Gen Z ini. Udah banyak banget lah mungkin yang tadi kita bahas, meskipun nggak menjawab semuanya, tapi ya adalah mungkin sedikit yang bisa memberikan arti dari pendapat kita inilah. Iya, gitu. Betul. Jadi kesimpulannya ya kalian sebagai Gen Z, apalagi yang lagi masa-masa berjuang nih, yang lagi kerja, yang lagi semangat dah buat kalian. Iya, jalanin aja lah hidup ini. Jalanin aja hidupnya, bener, yang namanya hidup gak susah, nggak ada hidup yang nggak susah. Kecuali lu anak presiden, nah itu, dan lu anak orang kaya, yang bapak kalian tuh punya perusahaan gede, nah itu udah aman dah hidup kalian. Tapi kalau misalnya kita sama-sama perintis ya kan, semangat dah buat kalian, itu aja. Makasih ya kalian, udah ngobrol banyak banget ya kita di sini. Dan banyak kejadian-kejadian unik tadi ya, sampai ada yang terbang tadi itu. Kalau gitu saya Rahma Jumiati dan saya Junior Kisdiran Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.